di lokasi wisata penangkaran buaya Belanakan. Perkenalkan, nama saya Kanaka yang akan memandu bapak-bapak di lokasi penangkaran buaya. Sebelum kita melaksanakan pemanduan, marilah kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan nanti kita bisa melakukan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Lokasi yang akan kita kunjungi di wisata penangkaran buaya ini ada 3 titik lokasi yang paling menarik, yaitu yang pertama lokasi kolam hidup yang ada di sebelah sana, yaitu kolam cek, yaitu ikon buaya yang terbesar di penangkaran ini. Dan yang ketiga, kita akan melihat indahnya hutan mangrove yang ada di lokasi sekitar sini. Dan sementara itu dulu, dan sebelum kita berjalan ke lokasi kolam pembesaran, kita dihindarkan jangan terlalu dekat dengan pagar pengaman dan dilarang membuang sampah sembarangan. Wisata Belanakan ini terletak di petak 5 RPH Tegal Tangkil, DKPH Pemanukan, dan KPH Purwakarta. Ini termasuk pangkuan desa Belanakan, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Dan sekarang kita mulai ke lokasi yang tadi telah kita sebutkan itu, yaitu kolam pembesaran. Jauh Pak tempatnya? Dekat Mas, dari sini paling 20 meter. Mari kita jalan. Kolam yang nomor 6. Aduh, apaan tuh? Waduh, apa itu Pak? Udah mau menyambut kita nih. Oh, tahuan ya Pak ya? Iya. Berarti dia tahu kalau akan ada kedatangan tamu Pak? Kayaknya mah begitu, ini buaya udah ingin kelihatan ini. Buaya ini awalnya ini Pak didatangkan dari Kalimantan sekitar 10 ekor. Ini buaya-buaya di sini. Ada yang dari Sulawesi 10 ekor, ada yang dari Sumatera 10 ekor gitu. Pada awalnya ini didirikan pada tahun 987. Pada awalnya buaya ini berjumlah 30 ekor. Sekarang udah berjumlah 287. Yang ini yang termasuk, ini buaya yang di sini itu, ini buaya yang udah hasil penangkaran di sini Pak ini. Yang buaya-buaya. Maksudnya ini hasil dari anak-anaknya Pak? Iya, yang dari yang di sini. Nanti kita bisa lihat-lihat selain ini juga masih banyak kolam-kolam yang di sana. Kita lihat ke kolam yang berikutnya yang ada di dalam itu masih buaya yang umur 4 sampai 10 tahun. Ini Pak tempatnya Pak untuk kolam yang hidup? Ini kolam penangkaran, kolam pembesaran. Ini diisi dengan berbagai sumur. Ini hati saja, jangan terlalu dekat dengan pagar kolam. Ini takut. Bisa saja buaya itu akan melompat. Kita lihat dari kolam yang paling ujung dulu. Ini kan buayanya banyak nih. Nah ini Pak, yang sedikit tuh paling sedikit dari kolam-kolam tersebut ada berapa ekor Pak? Ini diantaranya ada yang isi 10 ekor, ada yang sampai 20 ekor. 20 ekor. Ya. Terus ada berapa kolam nih Pak dari ini? Semuanya ini di sini ada 10 kolam. 10 kolam. Iya, ini dari beberapa umur variasi. Ada yang umur 10 tahun. Nah, terus Pak, ini kan dari sekian banyak buaya kan yang asalnya kan tadi cuma beberapa ekor, 30 ekor Pak ya. Nah, sampai berkembang biak segini tuh ntar prosesnya itu gimana itu Pak?
itu kan hasil dari penangkaran di sini. Fungsinya maksudnya itu fungsinya itu Pak. Iya, misalnya itu tujuan pada awalnya kan itu untuk penangkaran, pengembangbiakan. Cuman karena ini banyak pengunjung yang ini, jadi sekarang bisa untuk wisata juga. Jadi untuk menenangkan pikiran ya Pak ya. Iya, bisa untuk rekreasi yang anak-anak muda gitu biasanya yang pada ingin lihat buaya gitu. Nah, terus kalau ini kan udah banyak Pak. Cara mengasih makannya itu berapa kali sehari itu Pak? Berapa kali sehari itu? Berapa kali? Ini untuk pakannya itu Pak, ini menggunakan ikan Pak. Karena kan di sini kita dekat dengan pelelangan ikan itu yang tadi kalau Bapak lewat dari jalur pos 1 ini kan kelewatannya. Di sana kita beli ikan itu di pelelangan sana. Ini makannya biasanya untuk 1 kali itu kuat untuk 2 hari Pak. 2 hari sekali kita kasih makan. Untuk buaya yang kecil ini kita masih menggunakan ikan gitu. Kalau yang udah besar nanti seperti Jack yang di sana itu bisa menggunakan bebek atau variasi umur. Kita tinggal sambil lihat ke sana. Boleh Pak, saya Iya. lihat sana Pak. Iya. Ih, ngeri ya Pak. Iya. Ih, besar Pak. Ih, tuh besar Pak. Oh yang besar juga taruh di sini Pak. Ini Pak, ini buaya itu ini untuk karantina Pak. Oh. Maksudnya karantina itu yang dari kolam sana buaya itu sakit, nah, jadi dipisahkan. Kita perhatikan untuk makannya itu Pak. Jadi kita supaya buaya itu menjadi sehat kembali. Oh, berarti ada tempat ini buat perawatannya Pak ya? Iya, betul. Wah, mantap berarti bisa penangkaran buaya. Yang sakit aja buaya diperiksa sampai diobati. Mantap Pak, mantap. Karena untuk perkembangan wisata di sini. Oh iya. Terus ini bisa dijual belikan nggak Pak buayanya? Oh, buaya di sini juga bisa Pak. Di sini bisa dijual belikan, tapi itu ada aturannya. Dalam arti aturan tuh buaya yang bisa dijual itu buaya yang F3. Dalam arti F3 itu cucu, bukan yang udah keturunan yang ketiga. Nah, tapi buaya yang dijual itu harus ada surat-suratnya. Jadi nanti kita yang mengeluarkan surat-surat buaya itu dari BKSDA, yaitu Balai Konservasi Satwa dan Alam. Nanti kita setelah sepakat, nah nanti pembeliannya nanti kita dilampiri dengan surat-surat dari BKSDA. Berarti nggak secara langsung kita beli langsung dibawa buayanya Pak? Iya, enggak Pak. Kita nanti prosedurnya dulu Pak ditempuh, surat-suratnya nanti kalau udah surat-suratnya sudah lengkap, bisa ditempuh, baru bisa dibawa. Wah mantap, berarti harus melalui aturan. Wisata di sini peraturannya tegas coy. Ya. Nah, di sini juga masih ada buaya-buaya yang ini Pak. Tuh, buayanya juga lagi pada tidur siang-siang. Oh. Si Jack Pak. Dulunya di sana ada 2 ekor Pak buaya yang ikon di sini, yaitu si Baron dengan si Jack. Oh, iya. Cuma pada tahun kemarin yang belum lama sekitar 1 tahun ini buaya Baron itu meninggal, udah mati gitu. Tapi sekarang masih ada yang jadi ikon di sini si Jack. Dan itu juga udah dipersiapkan penggantinya Pak. Itu masih keturunan dari si Baron itu. Ya, kita sekarang- Jauh Pak dari sini lokasinya itu si siapa tuh? Si Jack itu. Oh dekat Jack. ya? Iya dekat. Ini paling juga 20 meter, 30 meter lah. Oh, kita sampai sini. Ini ditutup dulu, nanti takut ada buaya yang keluar. Duluan nih. Alhamdulillah. Sekarang kita mau ke lokasi si Jack yang paling besar. Ya. Aduh. Ini juga ada warung-warung yang menyediakan ikan bakar Pak. Seafood itu ikan bakar yang khas di Canakan ini. Ini adalah khusus makanan laut yang disini. Ini kalau tutup sampai jam berapa ini Pak warung-warung ini? Kalau warung itu Pak di sini sampai jam 8 malam. Jam 8 malam oh, masih bisa melayani. Iya. Nah, kalau wisatanya Pak tutup Kalau jam berapa? wisatanya Pak? di sini paling sampai jam 6 Pak. Jam Nah, 6 iya. sore. Jam 6 sore. Karena di sini belum ada penerangan. Oh iya. Wah, lihat, teman.
buaya Baron dan Jack. Ya, Ya. ini akan masuk ke Iya. lokasi kolam induk, yaitu kolam Baron Jack tadi. Oh, yang tadi Ya. bicaranya besar itu, Pak. Di sini tersedia tribun penonton Pak untuk melihat Oh. buaya Jack itu. Kalau udah masuk. Wow. Nah, di sini tempat kolam buaya induk yang tadi itu Pak, Jack dan si Baron itu. Karena Baronnya udah meninggal, di sini masih ada satu lagi ikon si wisata, yaitu si Jack. Terus si Baron itu, Pak, dikubur atau gimana itu, Pak? Itu dikubur Pak, karena waktu mati itu udah keadaan rusak kulitnya, jadi tidak bisa dikubur. Jadi dia Sayang ya, Pak, itu padahal. Itu Pak, lihat, Pak. iya. Tuh. Itu buaya yang paling besar di sini itu. Oh, itu si Jack, Pak. Iya, si Jack itu. Wah, itu kepalanya aja segitu, Pak. Iya, betul. Aduh. Di sini tuh jumlahnya itu semuanya itu ada 6 ekor. Yang itu yang 5 itu betina, yang jantan si Jack. Nah, di sini juga terdapat di sana itu kolam-kolam itu, kolam yang buat sarang itu buat sarang-sarang. Iya. Ih, itu Pak keluar lagi tuh, Pak. Iya. Tuh, ada 2 itu, Pak. Iya, ada 2. Nah, itu ini si Jacknya, Pak. Iya. Nah, yang itu tuh lagi tuh. Yang itu ada si Siti itu. Oh, si Siti. Ada namanya juga, yang perempuan juga. Wah, buaya juga ada namanya, Pak. Mantap. Buaya Iya. di sini ada namanya. Oh, kenalan nggak tuh sama si Jack tuh? Atau sama si Siti? Wah. Biasanya di sini Pak, kalau tidak dalam keadaan COVID gini atau musim corona gini, ini biasanya kalau hari Sabtu atau Minggu biasanya ada atraksi Pak. Atraksi juga ada, Pak. Iya, nanti si buaya yang paling besar itu, si Jack itu bisa dipanggil Pak. Dalam arti dipanggil tuh di umpan pakai ikan atau ayam, dipanggil ke darat. Dia bisa, badannya bisa kelihatan semua, lebih jelas gitu. Iya. Itu yang manggilnya tuh ada lagi, Pak. Ada Petugasnya, pawangnya, Pak. iya. Ada pawangnya. Ada pawangnya. Barangkali bapak-bapak yang misalkan mau mengadu nyali, pingin foto barang si Jack atau dengan yang buaya yang paling besar itu, nah, boleh juga. Namanya Tapi itu juga. nanti harus didampingi dengan pawang, dengan petugasnya, iya. Karena takut yang namanya buaya itu suatu saat bisa saja menyerang. Iya, Jadi iya, kalau Pak. pawangnya itu udah biasa melihat gerak-gerik buaya mau nyerang tuh bisa kelihatan. Ya tadi aja baru lihat ininya aja udah besar, apalagi Iya, lihat betul. badannya. Iya, Hutan mangrove tuh. kalau yang hutan mangrove ini jenisnya yang api-api yang ini Pak. Oh, yang ini, Pak, yang besar-besar mangrove ini, Pak. Ini mangrove jenis api-api. Api-api. Bahasa Latinnya itu Avicennia marina. Yang mendominasi di sekitar sini ini adalah hutan mangrove jenis api-api yang ini. Nanti di sana ada jenis bako-bako di Copora itu. Penahan abrasi. Dan bako-bako juga sama. Ini biasanya kalau tumbuh di pinggir laut itu untuk penahan ombak. Dan akarnya itu bako-bako itu untuk penyerapan air asin gitu, supaya tidak asin. Akar-akarnya ini Pak. Iya. Oh, itu yang Iya. panjang-panjang itu Yang akar, Pak. panjang-panjang Yang panjang. ini, akarnya yang menunjang itu Pak. Hmm. Akarnya ini bisa menunjang. Dan buahnya juga. Nah, buah bako-bako Pak. Ini Rijopora ini yang kayak gini. Ini buahnya kayak gini ya. Iya. Bisa dimakan, Pak. Oh, ini nggak bisa. Oh, kirain bisa Ini dimakan. nggak bisa dimakan. Bako-bako ini tumbuhnya itu sebetulnya kalau di sini itu sangat mudah sebetulnya Pak. Karena seperti yang kita lihat di sini, ini asal jatuh aja terus tumbuh sendiri. Iya, ini nggak usah misalkan dalam arti harus ditanam gimana. Sebetulnya untuk tumbuhnya itu mudah karena ini jatuh sendiri berdiri. Nah, nanti seperti ini bisa tumbuh di sekitar sini. Nah, seumpamanya nih, Pak, kalau saya mau nanam di daerah pegunungan itu bakal jadi enggak, Pak? Kalau di Kalau pegunungan untuk bako-bako ini kayaknya kurang cocok Pak. kurang cocok. Iya, karena bako-bako ini tumbuh itu di daerah payo gitu.
Jadi harus ada pasang surut Pak. Dalam arti pasang surut itu kita harus ada air pasang, nanti bisa surut, nah gitu. Karena kalau di tanah pegunungan atau dangkal itu kan tidak ada air pasang surut, nah, karena Iya Pak ya, air di barangkali bisa mau minta gitu Iya, buat bisa lah. kenang-kenangan. Yang tumbuhnya tuh beda lagi Pak kalau yang di darat gitu. Kalau di sini ya khusus untuk payo ini karena harus mengandalkan air pasang surut Pak. Iya. Nah ini Pak, yang tadi yang misalkan jatuh tumbuh itu nanti akan tumbuh seperti gini. Ini yang udah berdaun berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ini sampai 6 ekor. Ini adalah bako-bako. Biasanya kalau untuk kita tanam di pantai itu kita harus udah ada bibit seperti gini Pak. Masalahnya nanti kita kalau di pantai itu harus dipasang ajir dan supaya tinggi. Nanti kalau ini kan masih bisa robah karena belum ada daun. Ini tukang mangrove ini namanya Kandika. Tapi kalau ngelihat yang tadi itu Pak kan ada akar yang dari atas ke bawah. Oh, kalau ini enggak ada Pak. Kalau ini akarnya mengambang Pak, tidak ada akar dan jenis buahnya juga seperti ini. Kalau tadi mah bako-bako mah panjang, nah kalau Tapi ini, hampir sama ya Pak ya. ini mah pendek. Nah nanti tumbuh itu dari sini. Ya. Baru tahu. Itu yang didominasi di sini yang banyak itu jati sama Pak. Makasih atas kunjungannya. Semoga bapak-bapak berkunjung di lokasi ini berkesan, dan apabila ada kata-kata salah dari kami sebagai saya pribadi sebagai pemandu meminta maaf baik yang disengaja maupun disengaja, dan apabila ada kritik dan saran atau masukan dari bapak-bapak kami terima. Dan apabila bapak-bapak mau berkunjung ke lokasi lain selain penangkaran buaya, di BKPA Pemanukan ini juga ada lokasi pantai yaitu wisata Pondok Bali. Dan terima kasih atas kunjungannya. Semoga bapak-bapak pulang dan sampai ke rumah dan ke tujuan tempat masing-masing dengan selamat. Dan selamat jalan. Ya. Terima kasih kembali Pak.